Juli 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juli bertemakan kehidupan praktis umat Kristen. Judul renungan kita adalah pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nabi-nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan luar biasa ini dinyatakan, rindu untuk mengerti akan maknanya. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 11-12. Kepada kita yang sedang berdiri di ambang pintu kegenapannya, alangkah hebatnya saat itu. Alangkah menarik keterangan mengenai masa depan itu. Peristiwa-peristiwa yang olehnya sejak nenek moyang kita yang pertama melangkah keluar dari Eden telah ditunggu dan dinantikan, dirindukan dan didoakan oleh anak-anak Allah. Dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman-halaman kitab suci, mereka perlu belajar betapa sia-sia kemuliaan lahir dan kemuliaan dunia. Babel dengan segala kuasa dan kemegahannya, yakni keadaan yang belum pernah dunia kita saksikan. Kuasa dan kemegahan yang bagi orang-orang zaman itu tampak kukuh dan tahan lama. Betapa lengkap itu telah musnah sama sekali. Sebagaimana bunga di padang itu telah binasa, demikianlah segala sesuatu yang tidak beralas pada Allah akan musnah. Hanya apa yang menyangkut maksudnya dan yang mengungkapkan tabiatnya yang bisa bertahan. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Kebenaran-kebenaran yang mulia inilah yang perlu dipelajari oleh orang tua dan muda.
kita perlu mempelajari hasil pekerjaan rentetan maksud Allah dalam sejarah tentang bangsa-bangsa dan dalam pernyataan tentang perkara-perkara yang akan datang, supaya kita dapat menaksir nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak tampak. Supaya kita dapat mempelajari tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga dengan melihat peristiwa zaman dalam terang kekekalan, kita dapat meletakkannya pada penggunaan yang tepat dan mulia. Jadi, dengan mempelajari prinsip-prinsip kerajaannya dan menjadi rakyat dan warganya, kita dapat bersedia untuk kedatangannya, supaya masuk dengan dia untuk memilikinya. Hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari. Pekerjaan harus dilakukan. Perubahan tabiat harus dilaksanakan. Sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 168, 169. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pekabaran hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami segala sesuatu yang tidak berdasarkan dan beralaskan Tuhan akan musnah. Engkau juga memberitahukan kepada kami tentang kerajaan Babel yang begitu luar biasa, begitu megah dan kokoh, yang pada zamannya orang-orang tidak memikirkan bahwa itu akan roboh dan runtuh. Tetapi ternyata apa yang dibanggakan pada zaman itu sekarang tidak ada sisanya. Ini menggambarkan kepada kami bila mana kami bersandar kepada sesuatu yang tidak beralaskan Tuhan, juga akan musnah. Dan untuk itulah Tuhan, kami memohon kepadamu, tuntunlah kami, agar kami menjadi umat Tuhan yang tetap setia kepadamu. Hari kedatanganmu sudah dekat. Oleh sebab itulah maka Tuhan menginginkan kami agar kami melakukan tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan juga menginginkan agar perubahan tabiat harus diadakan, agar kami memiliki tabiat seperti tabiat Kristus. Waktu yang sisa sampai kedatanganmu yang kedua kali atau hari kiamat itu tidak lama lagi, dan biarlah kami sebagai umatmu kedapatan setia pada saat Engkau datang. Terima kasih untuk paparan sejarah yang Engkau telah beritahukan melalui renungan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mohon berkat. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Memperoleh Pengetahuan tentang Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati.